teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur, cerdas, mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali, dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur, cerdas, mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah, menggapai ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada illa balaghan minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih bisa bersilaturahim walaupun dalam kondisi virtual. Mohon maaf pada kesempatan hari ini untuk PMG kali ini kita buat dengan dua sistem, yaitu sistem online pada malam hari ini dan selanjutnya sistem offline yang insya Allah akan dilaksanakan besok hari Rabu tanggal 20 April 2022 yang insya Allah akan dilaksanakan di masing-masing kelas bersama wali kelas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan kami selaku dari pimpinan SMA Al Hikmah. Yang pertama, Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih dalam mempercayakan pendidikan anaknya kepada kami di SMA Al Hikmah, sehingga ini bagian dari tanggung jawab kita bersama bahwasanya pendidikan anak itu perlu kita perhatikan dengan baik. Bapak Ibu, setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam proses mendidik anak. Yang pertama adalah bagaimana dalam proses mendidik anak kita harus memperbanyak doa kebaikan untuk anak-anak kita semuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita semuanya untuk berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya. Ini bagian dari doa untuk anak-anak kita agar mendapatkan keturunan anak-anak yang soleh, ya. Sehingga harapannya salah satu cara mendidik anak kita untuk menjadi anak yang soleh adalah memperbanyak doa. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang soleh. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam proses pendidikan anak-anak kita tentu ada hal yang harus kita perhatikan lagi. Yang kedua adalah bagaimana menjaga pergaulan anak-anak kita semuanya. Menurut Ki Hajar Dewantara, proses pendidikan setidaknya ada 3 pilar yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Itu merupakan lingkungan yang paling utama yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Yang kedua adalah lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Kita berharap pergaulan yang ada pada anak-anak kita adalah pergaulan yang sehat, sehingga perlu kita buat komunitas-komunitas kebaikan pada anak-anak kita. Sehingga di sini kami berharap perlu ada kerjasama yang baik dari keluarga, dari Bapak Ibu semuanya kepada sekolah, sehingga kita memaksimalkan proses pendidikan yang ada pada anak kita semuanya. Ketika di pesantren, di sekolah, proses pembiasaan ibadah, kemudian kegiatan LTQ, semuanya itu berjalan dengan baik sesuai dengan kurikulum pesantren dan sekolah. Maka kita berharap ketika anak berada di rumah bersama keluarga Bapak Ibu semuanya dapat didampingi kegiatan-kegiatan tersebut dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah kaitannya dengan makanan yang akan dimakan oleh anak-anak kita semuanya.
tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Salah satu nggih, untuk keberhasilan anak kita adalah dalam mendidik anak kita adalah apa yang dimakan anak-anak kita dengan kehalalan dan kethayyiban, itu menjadi faktor nggih, keberhasilan dalam mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Karena apa? Makan yang dimakan oleh tubuh tentu itu menjadi daging dan darah, yang itu semuanya tentu akan mempengaruhi kaitannya dengan aktivitas anak-anak kita semuanya. Itu yang menjadi pokok yang tentu menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu dalam proses pendidikan anak-anak kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa hal lain yang kita sampaikan kaitannya dengan POMG pada hari ini, yang tentu ada beberapa informasi tambahan yang bisa kita berikan Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kami di sekolah dalam waktu 3 bulan ini, ya, karena ini merupakan kegiatan PTS penilaian tengah semester nggih, dalam 3 bulanan nggih, dalam proses sesi belajar insya Allah akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing besok pagi nggih, hari Rabu nggih, jam 8.30 sampai selesai. Selanjutnya dalam proses tersebut kami ingin menyampaikan beberapa hal yang tentu nanti juga akan diperkuat lagi oleh wali kelas masing-masing Bapak Ibu. Yang pertama, sebatas informasi bahwasanya per tahun ajaran baru nanti untuk kami SMA IT Al-Hikmah alhamdulillah lolos sebagai sekolah penggerak Bapak Ibu. Jadi SMA IT Al-Hikmah di Boyolali ada 3 sekolah yang akan menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka sebagai sekolah penggerak, dan SMA IT Al-Hikmah menjadi salah satu sekolah tersebut. Jadi dari program sekolah tersebut Bapak Ibu, kaitannya dengan program ke depan salah satunya adalah digitalisasi sekolah Bapak Ibu. Jadi kami mohon nanti mohon masukan-masukannya kepada kami pihak sekolah agar senantiasa dengan kurikulum yang baru ini, tentu dengan melihat kebijakan-kebijakan di pesantren dan sekolah dengan kearifan lokal di pesantren, maka bagaimana ya kebaikan-kebaikan yang kita bisa berikan ketika proses digitalisasi sekolah ini bisa kita laksanakan. Artinya anak mendapatkan pendidikan yang baik dalam hal digitalisasi sekolah, proses KBM di sekolah, kebijakan di pemerintah dalam hal belajar, dan sisi lain juga kita memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ada di internal pesantren, sehingga akan nanti kita berikan Bapak Ibu terutama di kelas 10 untuk kurikulum baru ini nanti, tapi setidaknya juga beberapa nanti akan kita berikan di kelas 11 dan 12 kaitan dengan kebijakan digitalisasi sekolah ini Bapak Ibu. Dan di akhirnya nanti kami dari pihak sekolah insya Allah akan memberikan evaluasi kepada kami dengan cara mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Kami nanti akan menyebar angket kuesioner yang harus diisi oleh Bapak Ibu selaku wali murid dan juga siswa kaitannya dengan proses pembelajaran, sehingga harapan kami adalah dari data hasil yang diperoleh oleh kuesioner tadi itu menjadi rekomendasi kami, menjadi evaluasi kami untuk kita perbaiki di tahun ajaran baru, sehingga nanti kebijakan-kebijakan yang kita buat, program-program yang kita buat di tahun ajaran baru itu bisa kita lihat dari hasil evaluasi yang Bapak Ibu berikan kepada kami semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan di sekolah nantinya di kegiatan PMG ini, kita berharap Bapak Ibu semuanya bisa rawuh, bisa datang di besok pagi, karena barangkali ada beberapa hal yang perlu ditanyakan kepada wali kelas. Silahkan didiskusikan kaitannya dengan perkembangan peserta didik atau anak didik putra putri panjenengan, sehingga harapan kami adalah apa yang kurang bisa kita perbaiki bersama-sama, sehingga setidaknya nanti Bapak Ibu bisa mengambil hasil belajarnya, PTS-nya, kemudian juga bisa mengikuti evaluasi mungkin bersama wali kelas, sehingga nantinya kita semuanya bisa tahu apa yang perlu kita perbaiki oleh anak didik kita semuanya.
Saya kira itu Bapak Ibu semua yang saya sampaikan di SMA IT Al-Hikmah ini. Nanti insya Allah ada kebijakan informasi dari pesantren yang akan disampaikan, barangkali mungkin terkait dengan Kaldik ataupun kaitannya dengan kebijakan kegiatan di pesantren. Insya Allah untuk Kaldik akan kita lampirkan juga pada surat edaran yang nanti kita akan berikan bersamaan dengan rapot. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan untuk mendidik putra putri kita semuanya, sehingga kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat dan mampu mencapai cita-citanya dengan baik. Saya kira begitu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala wasahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Joko Nur Sandiko selaku Kepala SMA IT Al-Hikmah Karanggede Boyolali, dan yang saya hormati juga Ustazah Dwi Nur selaku Kepala Pesantren Putri PPIT Al-Hikmah Karanggede Boyolali, dan juga Ustadz Nur Khalis selaku Kepala Pesantren Putra, yang semoga insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Bapak Ibu semua, Bapak Ibu wali santri, serta anak-anakku kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang insya Allah juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rezekinya kepada kita semua. Bahkan burung gagak itu, kalau kita dengar ceritanya burung gagak, ketika burung gagak baru lahir itu kan dia ditinggal sama bapak ibunya, sama kedua orang tuanya. Nah, ketika burung gagak baru menetas, si anak itu tinggal sendirian, nggak ada yang menemani dan ditinggal oleh sang induknya. Karena apa? Karena merasa bahwa anaknya ini bukan asli dari anak burung gagak, karena burung gagak itu berwarna hitam, dan ketika anak lahir itu warnanya tidak hitam, sehingga merasa dikucilkan. Nah, dan juga anak burung gagak itu sangat bau, Bapak Ibu semuanya. Nah, walaupun burung gagak yang seperti itu baru lahir langsung ditinggal sama induknya, tapi Allah selalu menjamin rezeki setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Maka Allah datangkanlah belatung-belatung untuk mendekat kepada burung gagak tadi, sehingga burung gagak yang masih kecil tadi bisa makan dari situ. Nah, itulah rezeki yang Allah limpahkan kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Jadi semoga kita semua tidak pernah risau atas rezeki. Insya Allah Allah sudah menjaminnya, tinggal kita yang berusaha untuk mencarinya. Selanjutnya sholat serta salam marilah kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semua yang telah membersamai beliau. Beliau lah contoh satu-satunya yang bisa kita ambil segala manfaatnya dari beliau, termasuk dalam tingkah lakunya, dalam menuntut ilmu, bertetangga, bekerja, dan seluruh aspek kehidupan ini hanya beliau yang bisa kita contoh. Dan semoga dengan kita sudah berusaha untuk menyontoh beliau, kelak di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang salah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak banyak yang dapat kami sampaikan untuk PMG ini. Insya Allah nanti segalanya akan disampaikan dari tim pesantren, dan juga tadi sudah banyak disampaikan dari Ustadz Joko. Yang dapat saya sampaikan yang pertama yaitu kami selaku tim MTS Terpadu Al-Hikmah Karanggede, sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam pelayanan selama 3 bulan ini, atau kalau kelas 7-8 sampai PTS ini, dan juga kelas 9 sampai PAT ini, kami selaku kepala madrasah dan juga mewakili Dewan Guru di MTS mohon maaf jika
kami dalam mendidik masih kurang maksimal, insya Allah kami sudah berbuat yang terbaik untuk anak-anak Bapak Ibu semuanya. Dan jika masih ada kekurangan dari kami, mohon masukannya kepada kami semua. Masukan bisa disampaikan kepada wali kelas ataupun juga bisa langsung disampaikan ke kami. Bapak Ibu yang salah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya untuk pembagian rapot besok, insya Allah untuk kelas 7 dan 8 akan menerima rapot penilaian tengah semester. Sedangkan yang kelas 9 akan menerima rapot penilaian akhir tahun. Jadi setelah nanti anak-anak pulang yang kelas 9 berarti tinggal menunggu waktu wisuda saja. Jadi harapannya nanti anak-anak di rumah bisa didampingi sama Bapak Ibu untuk memurojaah hafalannya ataupun mencari informasi-informasi tentang pendidikan yang ada di luar. Selanjutnya nanti untuk teknis pembagian rapot kelas 7, 8, dan 9 putra nanti tetap di kampus 1 di kelasnya masing-masing dimulai jam 9 sampai jam 12. Selanjutnya untuk lewatnya nanti silahkan Bapak Ibu bisa lewat di gerbang SMA karena di gerbang depan kita tutup semuanya untuk proses pembangunan Masjid Raya Al-Hikmah Karanggede. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk yang putri nanti dilaksanakan di kampus 2 dan nanti mohon Bapak Ibu untuk parkirnya nanti bisa disesuaikan karena nanti akan perpulangan, jadi banyak banget kreditnya dan juga nanti SDIT itu juga masuk, jadi mohon nanti bisa disikapi datang lebih pagi atau mencari celah agar kelihatan pas sepi kayak gitu. Nanti untuk teknis pembagian yang putri, kalau untuk yang putri nanti kelas 7C sama 7D dalam satu kelas nanti didampingi wali kelas dan wali asrama dari pesantren. Kalau untuk putri teknisnya seperti itu, jadi satu kelas itu isinya 7C, 7D, 8C, 8D, 9C sama 9D. Jadi nanti jadi satu di dalam kelas dan juga ada wali pesantren. Dan jika nanti Bapak Ibu ada masukan terhadap sekolah ataupun pesantren, nanti bisa disampaikan ke wali kelasnya atau langsung ke wali asrama atau juga bisa disampaikan langsung ke kami. Begitu Bapak Ibu semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga sedikit informasi yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam penjemputan santri nanti. Semoga di 10 hari terakhir Ramadan nanti kita semua bisa memaksimalkannya. Ini kenapa kami memulangkan anak-anak sebelum 10 Ramadan, harapannya di 10 Ramadan terakhir anak-anak bisa bersama Bapak Ibu semua untuk memaksimalkan Ramadan tahun ini. Semoga berkah buat kita semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah, sekedar menyambung dari apa yang tadi sudah disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah SMA dan juga MTS. Saya mewakili dari pesantren menghimbau beberapa hal terkait dengan agenda POMG, pengambilan rapot dan juga penjemputan santri di hari Rabu tanggal 20 April besok. Ya. Yang pertama terkait dengan kedatangan, kami harapkan Bapak Ibu untuk bisa hadir di atas jam 7, mengingat kondisi di Putri MTS ya, terutama di kampus 2, nanti SDIT itu juga masuk. Jadi kalau sebelum jam 7 itu arusnya masih dipakai untuk mengantar santri SD. Jadi harapannya bisa di atas jam 7. Kemudian untuk bisa menghindari arus kedatangan di jam 11, sekitar jam 11.30, 11 atau 11 sampai 11.30, karena di jam tersebut santri SD pulang, sehingga jadi nanti biar
tidak terlalu macet di area gerbang depan kampus 2 gitu. Kemudian untuk parkirnya kami harapkan untuk yang datang awal bisa parkir di area dalam. Jadi di belakang gedung SDIT, di halaman belakang ataupun di halaman depan SDIT, jika masih bisa atau memungkinkan untuk parkir bisa digunakan parkir. Tidak semuanya di depan kampus 2 karena nanti diperkirakan tidak akan muat sejumlah seratusan armada yang akan menjemput santri MTS Putri. Kalau penjemputan santri SMA Putri, nanti area parkirnya kita arahkan untuk di area samping dapur kampus 1 dan juga bisa di sekitar jalan depan SMA Putri. Kalau santri putra nanti melalui gerbang SMA Putra, jadi muter dari yang biasanya di gerbang depan karena depan sedang ada pembangunan, jadi nanti bisa muter lebih sedikit ke kiri, belok ke kiri masuk gang kayak gitu. Itu kemudian terkait teknis pengambilan rapot, putra tetap di kelasnya putra masing-masing di kampus 1, sedangkan SMA Putri di kampus 1 SMA Putri di kelas 10 dan kelas 11 nanti ada beberapa meja pengambilan rapot untuk sekolah maupun meja pengambilan rapot untuk rapot pesantren kita sampaikan. Rapot pesantren ada rapot dari LTQ maupun ada dari rapot bahasa dan juga mutabaah dari pesantren. Untuk rapot kelas 7, 10, 7, 8, 10, 11 adalah rapot PTS, sedangkan rapot kelas 9 adalah rapot PAS. Ya, rapot terakhir ya gitu. Untuk pengambilan rapot yang MTS nanti perangkatan sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah MTS. Jadi nanti kita arahkan di lantai 3 gedung baru di kampus 2 untuk yang MTS, sedangkan SMA di kampus 1. Kemudian terkait dengan teknis kepulangan, ya, untuk kelas 9 harapannya untuk kasur tidak dibawa pulang ya, pangapunten, karena di akad di awal itu tidak ada akad pembelian kasur. Jadi yang namanya kasur itu adalah hak sewa atau hak guna, hak pakai selama santri masih berada di pesantren, jadi tidak dibawa pulang. Sebagaimana almari juga tidak dibawa pulang. Jadi hanya membawa pulang barang-barang apa yang tadinya dibawa dari rumah, ya sudah itu dibawa pulang untuk kelas 9. Kemudian untuk kelas 9 yang nantinya masih lanjut mendaftar di SMA Al-Hikmah bisa menitipkan barangnya, terutama untuk yang putri. Hari ini nanti kita kondisikan siapa saja yang mau menitipkan harus dinamai, di packing rapi, nanti kita sediakan tempat gitu. Untuk kelas 7, 8, 10, 11, jikapun barang-barangnya tidak dibawa pulang, ya harapannya bisa di packing rapi, dirapikan di almari masing-masing, asrama ditinggalkan dalam kondisi rapi. Demikian nanti akan ada pendampingan sebelum perpulangan, sehingga Bapak Ibu tidak terlalu banyak membawa barang ananda pulang gitu. Kemudian setibanya nanti di rumah, kami menitipkan kepada Bapak Ibu semua penjagaan terhadap ananda. Entah itu penjagaan dari fasilitas, mungkin di rumah itu ada HP, media sosial, ya, internet. Nah, terkadang fasilitas-fasilitas seperti itu yang nanti kita sebagai orang tua juga harus memantau, ya. Bapak Ibu memantau ketika anak di rumah, kami memantau ketika anak-anak di pesantren, ya gitu ya. Jangan sampai melebihi batas-batas ketentuan atau bahkan malah digunakan untuk berkholwat, jangan sampai seperti itu ya. Atau bahkan mungkin yang sudah mengenal virus merah jambu ya, dengan ikhwan atau ahwat. Nah, demikian kita jaga bersama-sama biar nanti ketika sudah saatnya kembali ke pesantren, anak-anak tidak terlalu jauh untuk mempersiapkan ruhiyahnya menuju ke pesantren. Anak-anak juga kita bekali dengan mutabaah yaumiyah, lembar mutabaah. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa ikut mengontrol
apakah sudah diisi atau belum, anak-anak apakah menjalankan ibadah sesuai yang diamanatkan dari pesantren atau belum. Mohon ditanyakan, setidaknya tanya, dan juga minta tolong nanti lembar kertasnya untuk ikut Bapak Ibu menandatangani, dan nantinya ketika sebelum masuk ke pesantren lembar tersebut dibawa untuk bahan laporan kepada kami seperti apa amal yauminya ketika berada di rumah. Harapannya dengan sisa-sisa hari-hari terakhir, 10 hari terakhir Ramadan, anak-anak bisa lebih meningkatkan amal yaumi ketika berada di rumah bersama dengan penjagaan Bapak Ibu semua. Harapan bisa lebih baik dari amal yaumi di hari-hari sebelumnya gitu. Selamat berlebaran. Nantinya ketika sudah berada di rumah, kami dari pesantren mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama membersamai Ananda masih banyak hal-hal yang membuat kurang berkenan atau hal-hal yang kurang pas. Kami mohon maaf, ya, mohon diikhlaskan. Begitu juga dengan Ananda, kita semua insya Allah ikhlaskan dengan segala pernak-pernik yang ada pada Ananda dan juga Bapak Ibu semua. Semoga Ramadan kali ini bisa menjadi Ramadan terbaik buat kita semuanya. Semoga Allah melimpahkan rezekinya, Allah berikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan semua aktivitas. Allah mudahkan segala urusan yang ada pada diri kita semua. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah disediakan kepada kami. Saya Eko Prabowo, mewakili dari Direktorat Pesantren. Mohon izin kami untuk menyampaikan beberapa hal informasi tambahan terkait kegiatan POMG dan juga penjemputan santri-santri yang akan dilaksanakan besok, insya Allah pada hari Rabu tanggal 20 April 2022. Maka Bapak Ibu mohon izin kami menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Puji syukur. Dan selanjutnya selawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati di rumah beserta keluarga, semoga kabarnya sehat nggih. Dan semoga ibadah puasa kita bersama-sama dengan kerabat dan keluarga dalam kondisi yang maksimal kesehatannya, maksimal ibadahnya, dan serta amalan-amalan yang lainnya. Maka kami berdoa semoga segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini Allah ijabah, Allah terima, Allah ridhoi, dan Allah akan berikan balasan terbaik bagi kita, baik di dunia hingga nanti di akhirat kelak. Maka kami mohon izin menyampaikan, mewakili dari Direktur Pesantren, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah kepada Bapak Ibu sekalian serta keluarga di rumah. Selanjutnya mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi terkait hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan penerimaan, kegiatan pertemuan orang tua murid dan guru serta sekaligus penjemputan perpulangan santri untuk liburan Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah nanti, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan penjemputan, maka Bapak Ibu sudah boleh dipersilahkan setelah nanti mengikuti kegiatan POMG dan pengambilan hasil belajar atau rapot di PTS semester genap tahun pelajaran 2021-2022 ini, maka Bapak Ibu diperkenankan untuk bisa menjemput Ananda sesuai dengan kampusnya masing-masing dan sesuai dengan arah jalur lalu lintas yang sebagaimana biasanya. Jika di Putra berarti lewat gerbang SMA Putra, karena mohon maaf sementara gerbang utama pesantren Putra belum bisa diaktifkan, masih dalam proses pembangunan Masjid Raya.
Mohon doanya Bapak Ibu, semoga Masjid Raya Al-Hikmah bisa selesai di penghujung tahun 2022 nanti. Amin, amin. Dan untuk kampus SMA Putri untuk kelas 10 dan kelas 11, maka dipersilahkan Bapak Ibu menjemput melalui gerbang Putri kampus 1. Dan untuk kelas 7 dan kelas 8 serta kelas 9 juga sekaligus Bapak Ibu dipersilahkan menjemput langsung menuju ke kampus 2 Putri. Selanjutnya jadwal liburan perpulangan hingga kembali lagi nanti setelah libur Lebaran, yaitu libur ditetapkan bagi seluruh santri kelas 7, 8, MTS dan 10, 11 SMA dimulai dari tanggal 20 April 2022 ini atau sekaligus penjemputan besok hari Rabu setelah melaksanakan POMG, maka libur diberikan hingga tanggal 10 Mei 2022 Bapak Ibu sekalian, atau tanggal 10 Mei itu juga kami mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk kembali menghantarkan Ananda kembali ke pesantren, karena tanggal 10 Mei merupakan hari terakhir libur Lebaran setelah PTS dan juga dalam rangka menjalani Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di rumah. Selanjutnya Bapak Ibu perlu kami tekankan kembali bahwa salah satu syarat Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan kegiatan POMG secara baik dan lancar dan juga bisa mendapatkan laporan hasil belajar Ananda adalah dengan sudah melunasi seluruh kewajiban iuran pendidikan Ananda hingga bulan April 2022 ini Bapak Ibu, bagi kelas 7, 8, 10 dan 11. Sekali lagi kami ulangi bahwa salah satu syarat wajib untuk Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan POMG dengan baik dan lancar serta mendapatkan hasil belajar, hasil laporan belajar Ananda di PTS semester genap 2021-2022 ini adalah dengan melunasi seluruh kewajiban iuran pendidikan untuk Ananda Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu kesediaannya bagi yang belum tuntas, belum selesai, belum lunas, kami persilahkan untuk segera bisa membayar dan juga bisa membayar ketika nanti saat kedatangan, saat penjemputan atau sekaligus hadir di meja registrasi untuk mengikuti kegiatan POMG Bapak Ibu. Di sana insya Allah akan ada petugas yang standby dari tim keuangan Al-Hikmah untuk melayani Bapak Ibu terkait pelunasan iuran pendidikan. Khusus untuk kelas 9, informasi terkait dengan pelunasan iuran pendidikan menjadi syarat wajib untuk Ananda bisa mengikuti kegiatan wisuda yang insya Allah akan kita laksanakan tanggal 22 Mei 2022 nanti Bapak Ibu. Sekali lagi, khusus untuk kelas 9 dan juga kelas 12 sekaligus, Bapak Ibu dipersilahkan untuk bisa menyelesaikan iuran pendidikan Ananda hingga per bulan Mei 2022 Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan wisuda. Dan adapun untuk seragam dan juga undangan resmi yang akan kami berikan, insya Allah akan kami sampaikan informasinya lebih lanjut sebelum kegiatan pelaksanaan wisuda dilaksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, info tambahan dari kami bahwa Bapak Ibu nanti ketika menjemput Ananda untuk perpulangan akan mendapatkan satu bendel yang berisi beberapa lembar, yang mana yang pertama itu tentang surat hantaran atau edaran resmi dari pesantren untuk Bapak Ibu bawa pulang dan menjadi catatan di rumah serta keluarga. Dan yang kedua, kami sematkan di sana lampiran berupa form kesediaan untuk menjadi donatur atau untuk menyalurkan sebagian dari harta Bapak Ibu, entah baik itu dalam bentuk kegiatan donasi atau kegiatan infak, sedekah, wakaf, pembangunan Masjid Al-Hikmah maupun untuk kegiatan program-program yang lainnya. Di sana kami sertakan amplop dari Lembaga Hikmah Sedekah, yang mana Hikmah Sedekah merupakan lembaga yang resmi
yang bekerja sama dengan Yayasan Al-Hikmah dalam rangka penggalangan dana untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung program-program besar di Al-Hikmah. Dan selanjutnya kami juga mohon titip informasi kepada Bapak Ibu, yaitu berupa brosur yang terbaru tentang penerimaan santri baru untuk jenjang MTS dan SMA. Alhamdulillah, sebagaimana hasil syura dengan Direktur Pendidikan, maka kami diizinkan untuk membuka kembali program penerimaan santri baru jenjang MTS dan SMA, Bapak Ibu. Hanya memang kuotanya tinggal beberapa kursi lagi. Nanti Bapak Ibu bisa simak dan bisa cermati dari brosur yang kami sertakan di satu bendel yang akan Bapak Ibu bawa pulang. Tambahan berikutnya terkait penerimaan santri baru, kami juga hari ini masih membuka program penerimaan santri baru untuk markas Al-Quran Al-Hikmah, yang mana markas Quran Al-Hikmah adalah program khusus 1 tahun yang dikhususkan bagi calon santri yang sudah lulus dari SMA. Maka kami sangat anjurkan bagi Bapak Ibu yang mana ananda lulus dari SMA Al-Hikmah masih belum ingin segera kuliah misalnya, atau belum ingin segera melanjutkan ke jenjang selanjutnya, maka kami sarankan, kami anjurkan untuk bisa mengikuti program markas Al-Quran jika memang betul-betul ananda ingin ditargetkan menyelesaikan hafalan Qur'annya, bahkan hingga mengambil sanad kepada guru kita, pengasuh tahfidzul Qur'an di Al-Hikmah, yaitu Syekh Arif Wardani, yang mana beliau sudah mempunyai 14 sanad qiraah hafalan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu, kami juga masih membuka program penerimaan santri baru untuk jenjang pesantren SD. Nah Bapak Ibu, yang mana misal di rumah masih ada adik yang sekarang sekolah yang dekat dengan rumah, tapi Bapak Ibu ingin ananda sudah mulai belajar bagaimana mondok, bagaimana belajar ngaji dengan bimbingan ustadz dan ustadzahnya, kami hari ini masih membuka peluang bagi Bapak Ibu yang hendak mendaftarkan ananda untuk masuk ke jenjang pesantren SD, pesantren tahfidzul Quran, jenjangnya untuk SD. Kelas berapapun Bapak Ibu, kami akan menerima, entah misalnya itu sekarang kelas 2 mau naik ke kelas 3, maka nanti dilakukan proses perpindahan administrasi sekolah dan sekaligus melakukan pendaftaran untuk mendaftar di pesantren SD Al-Hikmah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk informasi tambahan, yaitu mohon doanya Bapak Ibu dalam rangka kegiatan penggalangan dana untuk pembangunan Masjid Raya Al-Hikmah ini. Masih cukup banyak sekali kekurangan pembiayaan yang perlu didukung dari semua pihak, yang mana setelah penghitungan ulang kembali dalam proyek besar pembangunan Masjid Raya Al-Hikmah ini dibutuhkan dana sekitar 6 miliar rupiah. Maka kami mohon bantuan, partisipasi serta dukungan dan doa restu Bapak Ibu sekalian. Misal ada keluarga besarnya, kolega ataupun rekan-rekan di jaringan atau komunitas yang Bapak Ibu miliki di rumah maupun di tempat kerja, kami persilahkan untuk turut andil dalam menyampaikan informasi ini kepada rekan-rekan ataupun keluarga Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan itu akan mempercepat proses penyelesaian pembangunan Masjid Raya Al-Hikmah, yang mana nanti salah satu manfaatnya adalah santri-santri kita, terutama santri putra, sudah akan punya tempat yang lebih representatif lagi dalam kegiatan pelaksanaan ibadahnya maupun kegiatan tahfidzul Quran yang paling utama, serta kegiatan-kegiatan pesantren yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka kami mohon izin untuk menyampaikan doa terkait hal-hal yang sudah kami sampaikan di atas. Kami berharap dan kami doakan semoga Bapak Ibu sehat selalu bersama keluarga di rumah. Allah limpahkan rezekinya yang barokah, sehingga bagi Bapak Ibu yang misal saat ini, mohon maaf sebelumnya, masih ada kesulitan, kekurangan, atau yang menjadikan Bapak Ibu terkendala dalam pelaksanaan kewajiban pelunasan iuran pendidikan bagi ananda di Al-Hikmah, kami doakan semoga Allah segera limpahkan dengan keberkahan bulan suci Ramadan ini, sehingga berlimpah rezeki, berlimpah barokah yang memudahkan Bapak Ibu untuk melaksanakan pelunasan
pembiayaan atau iuran pendidikan bagi Ananda. Baik untuk kelas 7, 8, 9, MTS maupun kelas 10, 11, serta kelas 12 SMA Al-Hikmah. Dan juga kami doakan bagi Bapak Ibu yang besok akan berangkat untuk menjemput Ananda berangkat ke pesantren Al-Hikmah. Semoga lancar, semoga tidak ada kendala, dan semoga dimudahkan oleh Allah SWT hingga kembali lagi ke rumah setelah menjemput Ananda beserta barang-barang yang ingin dibawa pulang. Maka kami mohon izin mengulangi sekali lagi Bapak Ibu bahwa untuk libur lebaran di tahun ini ditetapkan mulai tanggal 20 April 2022 hingga nanti tanggal 10 Mei 2022. Maka Bapak Ibu dipersilahkan untuk mulai menjemput Ananda tanggal 20 besok, sekaligus untuk pelaksanaan POMG dan mengambil laporan hasil belajar Ananda, serta kemudian nanti kami mohon untuk menghantarkan kembali Ananda di tanggal 10 Mei 2022. Dan tambahannya Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu khusus bagi wali santri kelas 9 baik putra maupun putri MTS Al-Hikmah, yang mana jika memang, mohon maaf sebelumnya, jika saat ini hingga per besok saat menjemput Ananda belum memungkinkan bisa melunasi kewajiban iuran pendidikan hingga bulan Mei 2022, yang mana itu menjadi syarat wajib untuk bisa mengikuti prosesi wisuda, termasuk di dalamnya mendapatkan seragam serta atribut untuk nanti digunakan dalam prosesi wisuda, maka kami persilahkan saat besok menjemput Ananda untuk kelas 9 untuk bisa bertemu dengan kami, saya Eko Prabowo mewakili Direktorat Pesantren, untuk dilakukan penandatanganan surat pernyataan kesediaan Bapak Ibu untuk melunasi di waktu selanjutnya, yang nanti akan kami berikan form surat pernyataannya. Bapak Ibu mengisi dan menandatangani di atas materai, dan itu yang akan kami jadikan sebagai acuan bahwa Bapak Ibu memang betul-betul siap akan melunasi hingga batas waktu yang nanti disepakati. Kiranya cukup sekian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren Islam terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali, dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman, mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Pondok pesantren Islam terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali, dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman, mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas